بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأوثق العروة كلمة التقوى وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa. Marilah kita selalu memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjumpaan kita ini membawa manfaat yang besar buat diri kita pribadi serta keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu taufik itu saya akan jelaskan kepada antum sekalian bahwa pintu taufik tertutup itu dengan 6 hal. Yang pertama adalah mereka yang sibuk dalam kenikmatan namun lupa bersyukur. Jadi apabila kita sudah ditutup taufik kita, ya, petunjuk hidayah itu taufik, maka mereka itu sibuk dalam kenikmatan namun lupa bersyukur. Kemudian yang kedua adalah semangat menuntut ilmu, bersemangat menuntut ilmu agama namun meninggalkan amal. Al ilmu qabla al mal. Tapi dia menuntut ilmu tapi meninggalkan amal, maka tertutuplah taufik. Kemudian yang ketiga, bersegera dalam perbuatan dosa namun menunda-nunda taubat. Itu juga tertutupnya taufik. Kemudian yang keempat, tertipu dengan persahabatan mereka dengan orang-orang soleh. Mereka tidak mencontoh sahabat-sahabatnya dalam kesolehan, ya. Tertipu dengan persahabatan mereka dengan orang-orang soleh. Mereka tidak mencontoh sahabat-sahabat Nabi dalam kesolehan. Kemudian yang kelima, dunia berpaling dari mereka namun mereka malah mengejarnya, maka tertutuplah taufik. Kemudian yang terakhir, yang keenam, akhirat mendatanginya namun mereka berpaling darinya, maka tertutuplah taufik. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 minggu yang lalu kita membahas tentang orang soleh yang diagung-agungkan, orang soleh yang sudah mati diagung-agungkan. Namun pada kesempatan kali ini, ya,
ternyata realitanya bahwa sebagian umat Islam ada yang menyembah berhala. Ya. Sebagian orang menyangka bahwa dengan seseorang mengatakan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ia telah dikatakan muslim. Selama ia mengucapkan la ilaha illallah muhammadar rasulullah adalah utusan, Muhammad adalah utusan Allah, maka dia masih disebut dengan muslim walaupun ia berbuat syirik. Kemudian jamaah rahmati Allah SWT, mereka melariskan tradisi sesajen, kemudian meminta doa kepada kubur wali dan menjadikan wali sebagai perantara dalam berdoa dan beribadah yang berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan tumbal serta sesajen-sesajen, maka mereka masih menganggapnya dia sebagai muslim. Imam Syafi'i menyebutkan tidak ada bedanya antara kesyirikan dan kekufuran. Tidak ada bedanya kesyirikan dengan kekufuran, dan kafir dengan musyrik. Al-kufru wa syirku sawa. Al-kufru wa syirku sawa. Kufur dan syirik itu sama. Wa kullu kafir fahuwa musyrik. Setiap orang kafir adalah musyrik. Wa kullu musyrik fahuwa kafir. Dan setiap musyrik adalah kafir. Wa huwa qaulu Syafi'i wa ghairuhum. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i dan yang lainnya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, la tatabi'anna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi jufri dib la dakhaluhu. Qalu ya Rasulullah al-yahud wa nasara. Qala faman? Sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika orang yang kalian ikuti itu masuk ke dalam lubang dip. Dip itu semacam biawak, yaitu binatang melata. Pasti kalian pun akan masuk ke dalamnya dan mengikutinya. Kemudian sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu Yahudi dan Nasara? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lantas siapa lagi kalau bukan mereka? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwa umat Islam ada yang mengikuti jejak Yahudi dan Nasara. Ketika kita perhatikan, antum bisa melihat sendiri bagaimana tingkah orang, langkah-langkah orang Yahudi, orang-orang Nasara banyak diikutin oleh orang-orang Islam, diikuti oleh umat Islam. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Islam menerangkan bahwa dalam sholat kita, ketika kita membaca Al-Fatihah, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, namun kita masih mengikutinya. Sudah kita berdoa dalam bacaan Al-Fatihah, tapi kita masih mengikutinya. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis di atas tadi yang disebut dengan sibron, selangkah,
sejengkal, audira, sehasta, serta lubang dip, ya, lubang hewan tanah yang biawak tadi, ya. Beliau mengatakan yaitu permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin sangat mirip sekali dengan tingkah laku Yahudi dan Nasara, yaitu kaum muslimin menyocokkan mereka dalam kemaksiatan dan berbagai penyimpangan, bukan dalam hal-hal yang kekafiran mereka yang diikuti. Perkataan beliau ini adalah suatu mukjizat yang beliau, karena apa yang beliau katakan telah terjadi saat ini. Begitu menurut Imam Nawawi. Saat ini sudah terjadi. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara, orang Islam mengikuti. Antum perhatikan sendiri apa saja yang sudah dilakukan. Ulang tahun, kemudian apa lagi? Valentine, kemudian apa lagi? Tahun baru, apa lagi? Banyak sekali yang itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, antum pilih sendiri. Kalau kita bisa melihat, kita bisa memetakan semua itu, ya gak? Tentu kita akan lebih berhati-hati bahwa itu semuanya adalah langkah-langkah Yahudi dan Nasara. Sadar nggak kita nih, kalau dia sudah masuk ke dalam lubang dip, apa antum mau mengikutinya? Apakah kita akan mengikutinya? Naudzubillah. Maka hal-hal yang seperti ini kita harus lebih selektif dan berhati-hati. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa 51. 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utun nasiban minal kitabi. Alam tara ilal ladzina utun nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Jibti wat taghut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka percaya kepada jibti dan taghut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-60, "Qul hal unabbiukum bi syarri min dalik masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadaba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut." Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dan orang-orang fasik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang dijadikan qirdun wal khanazir, kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah tauhid. Sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menerangkan bahwa ahlul kitab ada yang beriman kepada jibti dan tauhid. Jibti ini yaitu tukang sihir, santet, ya. Dan tauhid adalah bisa berbentuk manusia, jin dan manusia. Mereka yang ridho, diagungkan, ya, sehingga mereka mengagungkan yang sangat luar biasa. Maka dia disebut dengan tauhid. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan ceritakan kepada antum sekalian tentang orang Yahudi yang disebutkan di dalam ayat ini, ya, yaitu seorang mufassirin mengatakan bahwa
para ulama melihat Yahudi yang diberi bagian dari ilmu tentang Taurat, mereka itu mempercayai Jibti, ya, yaitu setiap sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan setan, penyihir dan dukun. Sementara tauhid yaitu setiap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu nyaman dengan itu. Dan mereka itu berkata kepada para musyrikin Quraisy. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan tunjukkan ini cerita ini, kisah ini berkaitan dengan salah seorang bernama Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini orang Yahudi perlinte. Dia memprovokasi ketika terjadinya perang Badar, memprovokasi kekalahan di kaum musyrikin di perang Badar. Dia mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah agama mereka lebih benar, agama mereka lebih bagus daripada agama Nabi Muhammad SAW. Orangnya Ka'ab bin Ashraf ini orangnya perlente, Pak, luar biasa, dan dia punya banyak gundik-gundik. Satu ketika, ya, dan dia orang masyhur di kalangan orang Yahudi. Satu ketika sahabat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, dalam sebuah hadisnya diceritakan, ya, ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, siapakah di antara kalian yang sanggup membunuh Ka'ab bin Ashraf? Sebabnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Mari kita cocokkan sekarang ini dengan kejadian orang yang telah menghinakan Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian maka sahabat Nabi bernama Muhammad bin Maslamah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah SAW, setujukah anda jika aku akan membunuhnya? Muhammad bin Maslamah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iya, aku setuju. Akan tetapi izinkan aku ya Rasulullah SAW terlebih dahulu untuk mengatakan sesuatu kepada anda. Kemudian beliau menjawab, silahkan. Kemudian dia mendekat kepada beliau Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu. Akhirnya keduanya terlibat dengan pembicaraan yang serius antara Rasulullah dengan Muhammad bin Maslamah. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Maslamah tidak sendiri. Muhammad bin Maslamah mengajak sahabat yang lain, Abu Nailah, untuk menemui Ka'ab bin Ashraf. Awalnya Muhammad bin Maslamah ragu karena dia akan berbohong kepada Ka'ab bin Ashraf. Dia mengatakan, wahai Ka'ab, aku memiliki utang dan aku mau pinjam uang kepadamu. Kemudian Ka'ab bin Ashraf mengatakan, boleh, asalkan ada sesuatu yang kamu gadaikan. Bagaimana kalau istrimu kamu jadikan barang gadaian? Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, wahai Ka'ab bin Ashraf, apa kata orang, sedangkan kamu adalah orang yang termasyhur? Apa kata orang kalau kamu menerima gadai istri orang? Baik, kalau begitu bagaimana kalau kamu gadaikan anak-anakmu? Kemudian Ka'ab bin Ashraf, kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, wahai Ka'ab bin Ashraf, mana mungkin, apa kata orang kalau saya menggadaikan anak-anak saya kepada Ka'ab bin Ashraf? Kemudian setuju, oke. Kalau begitu apa yang aku? Bagaimana kalau aku menggadaikan senjataku? Ini kondisinya, senjatanya di pihaknya Ka'ab bin Ashraf. Kemudian pada malam harinya
Besok diundangnya datang. Pada malam hari itu datanglah Muhammad bin Maslamah dengan temannya Abu Nailah. Namun sebelum itu istrinya sudah mencium. Dia mengatakan istrinya, "Wahai Ka'ab, aku mencium aroma amis pada tubuhmu." Padahal Ka'ab bin Ashraf ini orangnya, minyak wanginya dari kejauhan orang sudah bau. Orang berlinti. Namun jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, malam itu ketemu dengan Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah memuji Ka'ab bin Ashraf. "Wahai Ka'ab, luar biasa. Aromamu membuat merangsang, bahasa kita. Nggak tahu minyak wangi apa yang dipakai. Bolehkah saya menciummu?" Silahkan. Cium, dipeluk. Kemudian selesai ngomong lagi, "Sungguh harum sekali parfum yang kamu gunakan. Bolehkah aku untuk yang kedua kalinya menciummu?" Kemudian Ka'ab bin Ashraf menundukkan kepalanya begini dan menciumnya. Kemudian Muhammad bin Maslamah mempersilahkan teman yang lain untuk menciumnya. Namun jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menundukkan kepalanya dan menciumnya, dikorok lehernya. Inilah balasan bagi orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Ka'ab bin Ashraf. Hari ini banyak sekali orang yang menghina Allah dan Rasulnya, namun mereka masih berkeliaran. Maka jamaah rahmati Allah SWT, kisah ini kisah penting. Bagaimana tidak boleh menghinakan Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Jamaah rahmati Allah SWT, terkait dengan kesyirikan ini, ya, ada kisah ini bukan sekedar kisah dongeng, tapi ini kisah nyata yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj ayat yang keempat sampai yang keenam, yaitu kisah seorang anak muda yang dia berani menegakkan tauhid. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang raja yang berkuasa pada waktu itu di Najran, ya, dari Yaman. Dia mempunyai seorang penyihir. Ketika tukang sihir itu semakin tua, dia berkata kepada rajanya, "Wahai raja, aku sudah tua. Oleh karena itu, utuslah seorang anak muda supaya aku ajari sihir kepadanya." Kemudian jamaah rahmatullah Allah SWT, maka dibawalah seorang anak muda untuk belajar ilmu sihir. Di tepi jalan yang biasa dilalui anak muda ini, kebetulan ada rahib, ya, ada seorang rahib. Satu ketika anak muda ini duduk dan mendengarkan ajaran rahib. Maka setiap kali ia berangkat ke rumah tukang sihir itu, dia selalu singgah dan terlambat. Kemudian tukang sihir itu memukulnya karena dia terlambat. Anak muda itu pun mengadukan kalau dia dipukul oleh tukang sihir kepada rahib. Kemudian jamaah rahmati Allah SWT, rahib lalu memberikan pesan kepada anak muda ini, "Jika kamu takut kepada tukang sihir, katakan kepadanya bahwa keluargamu yang membuat kamu terlambat. Dan jika kamu takut kepada keluargamu, katakan kepada mereka bahwa tukang sihir itu yang membuat kamu terlambat." Kemudian jamaah rahmatullah SWT, begitulah keadaannya, sehingga satu ketika si anak muda ini mendapati orang-orang yang ketakutan dengan seekor binatang besar yang akan menerkam mereka.
dan menghalangi banyak orang. Anak muda ini berkata, hari ini akan aku ketahui siapa sebenarnya yang lebih baik, tukang sihir atau rahib. Lalu anak muda itu mengambil batu dengan mengatakan, ya Allah, jika ajaran rahib itu benar, engkau cinta kepada lebih engkau cintai. Jadi jika ajaran rahib itu lebih engkau cintai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang itu. Sehingga orang-orang itu pun, ya, batu ini dilemparkannya ke binatang itu dan matilah binatang itu, sehingga orang-orang itu bisa terbebas. Kemudian jamaah rahmatullah SWT, nampaknya persoalan ini, ya, si anak muda ini tadi menjadi terkenal. Kejadian ini didengar oleh rahib. Apa kata rahib? Wahai anakmu, wahai anakku, hari ini kamu lebih baik dariku. Kamu sudah sampai kepada keadaan seperti yang aku lihat sekarang. Satu saat nanti kamu akan didolimi, kata rahib. Jika itu terjadi, janganlah kamu menceritakan tentang diriku, kata rahib. Jamaah rahmatullah SWT, sejak itu anak muda tersebut mulai mengobati orang sakit kusta, terus kemudian mengobati orang yang nyaris matanya buta, dan banyak sekali melayani kebutuhan-kebutuhan itu. Kemudian jamaah rahmatullah SWT, kebetulan salah satu pasiennya adalah seorang teman raja yang telah buta, dan dia mendengarkan tentang hal itu. Kemudian dia mendatangi anak muda itu sambil membawa banyak hadiah untuknya. Kemudian dia berkata, semua yang ada ini akan aku berikan kepadamu jika kamu menyembuhkan diriku. Kemudian anak muda itu menjawab, sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Jika anda beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesembuhan dirimu. Kemudian jamaah rahmatullah SWT, lalu teman raja ini beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkannya. Kemudian dia pergi menghadap raja temannya tadi. Seperti biasa, raja bertanya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Kata raja. Dia menjawab, Tuhanku. Rajanya bertanya, kamu mempunyai Tuhan selain aku? Karena Tuhan, rajanya mengaku sebagai Tuhan. Temannya menjawab, Tuhan aku adalah Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka raja lalu menyiksa orang ini, sehingga teman ia menceritakan bahwa anak muda itulah yang menyembuhkannya. Lalu jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, raja pun naik pitam dan memanggil anak muda itu dan mengatakan, bertanya kepada anak muda, wahai anak muda, ilmu sihirmu sudah dapat menyembuhkan penyakit kusta, ilmu sihirmu sudah dapat menyembuhkan orang buta, dan sebagainya. Anak muda itu menjawab, sungguh aku tidak menyembuhkan siapapun, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Mendengar perkataan ini, jawaban tersebut, anak muda ini disiksa dan menceritakan tentang kejadiannya, keberadaannya rahib yang mengajarinya beberapa saat yang lalu. Lalu raja memanggil rahib dan diperintahkan, kembalilah ke agamamu. Ya rahib, kembalilah kepada agamamu. Maksudnya suruh menyembah raja itu. Kemudian rahib itu pun menolak perintah raja. Maka raja memerintahkan supaya menggergaji, lalu digergajilah pangkal lehernya hingga putus, mati rahib. Kemudian raja memanggil penasehat
dan diperintahkan kepadanya kembali ke agama. Penasihat itu pun juga enggan, lalu digergaji pangkal lehernya dan mati. Akhirnya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dipanggillah anak muda dan diperintahkan kepadanya, kembalilah kepada agamamu. Namun anak muda itu pun turut enggan dan menolak. Maka raja memerintahkan agar pengawalnya membawanya bawa anak muda ini ke sebuah bukit. Apabila sampai di puncak sana, tawarkan kepadanya untuk kembali kepada agamanya. Jika dia menolak, enggan, tidak mau, jongkrokno, biar mati dia. Namun jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak muda itu pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan cara yang engkau kehendaki, selamatkan aku dari mereka. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bergoyanglah bumi dan orang-orang yang ada di situ, pengawal-pengawal raja itu tadi, mati semua. Kemudian kembalilah anak muda itu kepada raja. Kemudian anak muda itu ditanya oleh raja, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa kamu? Anak muda itu menjawab, Allah menyelamatkan aku dari mereka. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya raja ini masih juga belum puas. Ya, raja ini memerintahkan pengawal yang lain, bawa anak muda ini di tengah lautan. Tawarkan kepadanya untuk kembali ke agama. Kalau dia nggak mau, ya, cunggakno, cikurno. Ya, buang dia ke laut. Namun jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi anak muda ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan cara yang engkau kehendaki, selamatkan aku dari mereka. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kapal itu tadi membawa mereka pecah sehingga mereka tenggelam bersama pengawal-pengawalnya, kecuali anak muda tersebut. Lalu anak muda itu pun kembali menemui raja dan raja pun bertanya kepadanya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membawamu? Anak muda itu menjawab, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku dari mereka. Lalu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak muda ini menambah, sungguh kamu tidak akan dapat membunuhku kecuali jika kamu melakukan apa yang aku suruh. Rajanya manut. Rajanya bertanya, apa itu? Anak muda itu pun menjawab, kumpulkan semua orang di satu tempat di lapangan, salib aku di atas pohon dan ambil sebilah panah dari kantongku, karena dia punya panah, letakkan ia di tengah busurnya dan katakan, dengan nama Allah, Robnya anak muda ini, lalu kemudian panahlah aku, niscaya aku akan mati. Lalu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka raja itu pun mengumpulkan semua rakyatnya di tanah lapang dan disalibnya anak muda itu pada sebatang pohon. Lalu ia diambilnya sebilah panah, ya, dan diletakkannya di tengah-tengah busurnya. Kemudian raja itu mengatakan, demi Allah, Robnya anak muda ini. Lalu terus kemudian panahnya disematkan. Anak muda ini pun akhirnya terluka dan mati. Namun jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, penasehat membisikkan kepada raja, wahai raja, lihatlah apa yang Tuhan khawatirkan. Demi Allah, dengan benar-benar terjadi, orang-orang telah beriman semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas ucapannya tadi. Kemudian jamaah rahmatullah taala, setelah itu raja memerintahkan agar dibuatkannya parit. Nanti dibuka surat Al-Buruj ya, ayat yang keempat sampai ke-6. Ya. Dibuatnya parit, setiap orang ditanya, siapa yang tidak mau kembali dari agamanya, maka
lemparkan dia ke dalam parit. Bunuh, lemparkan. Bunuh, lemparkan. Sampai terjadi ada seorang ibu-ibu yang ragu-ragu, ya, dengan keimanannya, sampai bayi yang dia gendongnya itu bisa berbicara. Kemudian mengatakan, wahai ibu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menantimu di surga. Maka dia tetap beriman kepada agama si anak muda itu dan dibunuhnya dan mati. Beginilah ceritanya anak muda yang telah mempertahankan tauhidnya. Saya kira cukup. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.